Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa Weshal TV, Al-Wafa TV, dan yang lainnya di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga, yang seandainya manusia menghitungnya maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Seberapa banyak sembako yang sudah kita konsumsi, air yang kita minum, udara, oksigen, nitrogen, cahaya yang kita gunakan, dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tidak memerintahkan untuk menghitungnya. Tapi yang diperintahkan adalah agar mensyukurinya. Dan setiap nikmat yang Allah berikan lantas disyukuri, Allah Azza wa Jalla berjanji akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah karunia dan nikmatnya. Tapi jika kalian kufur nikmat, maka Allah Azza wa Jalla mengumumkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku sangat keras, sangat berat, sangat dahsyat. Ya, silakan yang mau masih di luar untuk masuk. Mungkin yang sudah di dalam agak maju, kemudian agar yang datang belakangan bisa memasuki ruangan dan bisa duduk dengan nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustadz Herlan Habibullah Ta'ala tadi, bahwa biasanya kami berusaha minimal setahun sekali untuk silatul ukhuwah ke sini. Qadarullah wa masya fa'al, sebagaimana kita ketahui waktu itu sudah kita rencanakan, sudah kita agendakan, kemudian terjadi pandemi, ya, terjadi musibah COVID-19, dan juga banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, termasuk yang rutin datang ke sini, ya, yang merupakan yang paling semangat, paling mendukung
Ya, kalau mau ke sini tuh beliau paling semangat, beliau yang paling banyak berkorban waktu itu, baik apa namanya tenaga maupun pikiran. Jadi beliau sendiri yang apa namanya banyak mengeluarkan infak fisabilillah, dan beliau sendiri datang. Allah takdirkan sudah mendahului kita, beliau terkena COVID dan ya sudah wafat. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang mati syahid. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya. Dan sekarang alhamdulillah juga sudah ada ya para pengemban yang lainnya, ada Pak Mahmud dengan istri, ada Ustadz Sutono juga yang merupakan koordinator lapangan itu, Ustadz Sutono yang selalu hadir juga bersama saya. Walaupun alhamdulillah sama-sama kena COVID juga. Jadi kami ini LC, lulus COVID. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Sutono saya ya kena COVID juga, kena uminya COVID, Omikron. Alhamdulillah kena, tapi Allah masih mentakdirkan kita bisa bertemu. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa digunakan untuk beramal saleh. Ya, sisa umur ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan hal-hal yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kajian kita adalah mulia dengan ilmu syar'i. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih hubungannya ilmu dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan? Pertama di sini sebutkan dulu, apakah ilmu itu? Ilmu secara umum dikatakan adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan ibadah apapun, amal apapun yang kita lakukan tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala diibadahi, dengan ilmu hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu juga agamanya disebarkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang hukum menuntut ilmu, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, bahkan saya sering menyebutnya ini adalah satu kewajiban yang spektakuler, satu kewajiban yang apa namanya spesial. Biasanya kalau ada sesuatu yang hukumnya wajib, itu didampingi oleh sunnah. Ya, banyak ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada haji yang wajib, ada haji yang sunnah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika bicara menuntut ilmu, semuanya wajib. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang populer di kalangan kaum muslimin, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Jadi matan redaksi hadisnya itu sampai di situ. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
suka ditambah wa muslimatin itu idroj, itu tambahan barangkali untuk menjelaskannya bahwa kewajiban menuntut ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Kemudian dijelaskan juga di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 51, ternyata ilmu ini sendiri akan melahirkan sikap yang positif, ya, melahirkan sikap yang baik, sikap yang benar, di mana orang yang berilmu terhadap seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW hanya satu, yaitu sami'na wa ata'na. Ya, karena kan orang ketika diseru untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu ada 3 sikap itu. Pertama ada yang sami'na wa ata'na, yang kedua ada yang sami'na wa asaina. Yang pertama saya dengar dan saya taati, saya ikuti. Yang kedua saya dengar dan saya langgar. Yang ketiga sami'na wa pikir-pikirna, ya, saya dengar tapi dipikir-pikir dulu gitu. Nah, orang yang beriman itu tidak digambarkan di situ. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bahwasanya ucapan orang-orang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar berhukum dengannya, mereka hanya berkata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi juga kebutuhan. Thalabul ilmi faridah syar'iyyah dan juga darurah basyariyah. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kemanusiaan. Semua manusia butuh ilmu, dan juga kebutuhan kemanusiaan, ya. Jadi kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama dan dunia bergantung pada ilmu. Dan ketika ahli ilmu itu sudah tidak ada, jangan berharap Islam akan tetap ada di situ. Tadi saya terenyuh dengan yang disampaikan oleh Ustaz Herlan, ya, Pak Jegan Usman, siapa lagi, Ustaz jangan Apud, ya, terus Ustaz Jaye sudah sakit-sakitan, Ustaz Awan di kepalanya sudah penuh dengan kembang jambu. Ya, kita juga, ya, saya sendiri datang ke sini sudah tidak bisa duduk di lantai tadi. Jadi itu sebuah sinyal atau warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min ibadihi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa dallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menarik ilmu ini dengan jalan merampas dari hamba-hambanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik ilmu ini dengan jalan meninggalnya para ulama.
Ini harus distabilo. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittahadan nas ru'usan juhala. Sehingga apabila orang alim sudah tidak ada lagi, satu orang pun, sementara permasalahan umat tidak pernah akan berhenti, umat akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasuilu, mereka ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa? Fadallu wa dallu, mereka sesat dan menyesatkan. Coba kalau kita hidup di era digital, era media sosial. Baru-baru ini ada orang yang mengaku Gus. Ya, Gus itu kan anak kiai ya. Kalau di Jawa Barat Aceh ya. Tapi itu memberikan fatwa-fatwa yang ngawur. Ya, seperti dia bilang, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan firman-Nya, Qul a'udzu birabbin nas. Itu apa yang dia katakan dengan apa yang ayat yang dibacakan itu jauh kemana-mana. Ya, bahkan ada seorang buya, doktor masih muda, jenius, lulus cum laude. Tapi hati-hati itu, fatwa-fatwanya itu banyak fatwa-fatwa yang nyeleneh. Dan itu hanya akan bisa dilacak, akan bisa disaring oleh orang-orang yang berilmu. Dan makanya di sini disebutkan bahwa dengan ilmu itulah Islam akan berkembang. Sebaliknya kalau ahli ilmu sudah tidak ada, seperti itu, dan banyak. Dulu di Padang itu, di Sumatera Barat itu gudangnya ilmu dan ahli ilmu. Ya, kami dulu di pesantren, ya, Ustaz Herlan, Ustaz Awan, saya dibuang dulu. Belajar beberapa kitab semuanya. Ada Mabadiul Awaliyah, As-Sulam, Al-Bayan, kemudian tafsir yang ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus, Hasbi As-Siddiq dan sebagainya. Itu diantara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di Sumatera Barat. Dan banyak para tokoh Islam, termasuk pendiri NKRI, Bapak Muhammad Natsir, itu juga di Sumatera Barat. Apakah sekarang masih seperti dulu? Saya ingat tahun 80-an itu di Padang Pariaman ada Jumatan bubar gara-gara tidak ada khotib. Dan di sini pun tidak mustahil kalau kita tidak menjaganya. Sebab tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di satu tempat akan tetap berkembang. Kita lihat di Spanyol itu Islam berapa ratus tahun, sekarang sudah tidak ada. Satu-satunya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau mau mencari ilmu itu hanya di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama kana wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ya'rijul hayyatu fi juhriha. Islam pertama kali datang itu dianggap asing, dianggap aneh, dan akan kembali asing seperti semula. Dan ilmu Islam itu akan bersembunyi di antara dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti bersembunyinya ular di dalam lubangnya. Di dua masjid itu sampai hari kiamat insya Allah, Allah jamin. Sampai hari ini banyak para ulama seperti ada
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, yang sudah sepuh, ayahanda dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu beliau hafal Kutubut Tis'ah. Ya. Jadi kitab Musnad, kitab Sunan, Sahih Bukhari, Muslim itu dalam kepala. Kalau kita di luar kepala. Dan ulama-ulama sekaliber itu masih banyak baik di Mekah maupun di Madinah. Makanya orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang tidak mau orang Indonesia ini cerdas, dibikinlah stigma-stigma yang buruk tentang Arab Saudi. Ya, bahwa agama di sana itu adalah agama Wahabi, agama Salafi dan sebagainya. Padahal tidak ada yang mengaku Wahabi, tidak ada yang mengaku Salafi di sana. Itu adalah pekerjaannya orang-orang kafir yang bersekongkol dengan orang-orang Syiah laknatullah alaihim. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa ilmu itu sangat penting sekali. Imam Ahmad rahimahullah taala, salah seorang murid terbaik Imam Syafi'i, yang hafal hadis berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Berapa Imam Ahmad hafal hadisnya? 1 juta hadis ini antum. Dapat hadiah, barakallahu fikum. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari 700 ribuan. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan, manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Yang dimaksud dengan ilmu kalau disebut sendirian adalah ulumus syar'i. Demikian kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi kan sahabat Nabi SAW, nanti akan ada pemimpin-pemimpin agama yang memberikan fatwa tanpa ilmu. Sekarang ilmu itu apa? Tadi sudah disebutkan secara umum. Tapi kata ulama Rabbani, ulama Rabbani itu ulama yang tahu kebenaran, mengamalkan kebenaran, mengajarkan kebenaran. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang ulama yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada lagi ulama sekali berbeliau sampai hari kiamat. Apa kata beliau? Fal muradu bil ilmi qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga apa yang dikatakan oleh para sahabat. Murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu secara jama'i maksum. Walaupun secara individual sering terjadi perselisihan, tapi secara jama'i maksum. Kenapa maksum? Karena sahabat itu tidak ada yang tidak masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga. Silakan baca kembali firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu dari kelompok sahabat Muhajirin dan Ansor. Kita tidak termasuk sahabat Muhajirin,
karena tidak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Juga kita tidak termasuk sahabat Ansor karena kita bukan sahabat penduduk Madinah. Tapi mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam. Makanya kalau bicara sunnah, ingat, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan sunnah. Kalau bicara tentang sunnah, itu meliputi Al-Quran dan juga sunnah sahabat. Rasulullah SAW tidak memisahkan antara sunnah beliau SAW dengan sunnah sahabat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengadakan murojaah, tadarus atau mungkin istiqra. Selama 3 hari 3 malam beliau kalau tidak salah sempat menghatamkan Al-Quran 8 kali. Ada kan di sini 3 hari 3 malam sempat menghatamkan Quran 8 kali. Ada beberapa temuan yang penting. Di antaranya kata beliau, seseorang yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa menggunakan pemahaman para sahabat itu akan terjebak dalam kesesatan. Beliau membacakan firman Allah di surat An-Nisa ayat 115. Ya. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini wajib meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan dalam khutbah itu disebutkan inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seterusnya. Itu bukan jampe khutbah, itu adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, pengagungan terhadap As-Sunnah, dan mewanti-wanti jangan membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Tadi ada wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk siapapun yang berseberangan dengan petunjuk beliau itu adalah tidak baik, tidak benar. Makanya di ayat tadi disebutkan surat An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menyelisih Rasul wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dalam ayat ini kata para ahli hadis, ahli tafsir, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang-orang yang beriman di ayat ini adalah para sahabat. Berdasarkan ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang yang beriman. Kata para ulama, tidak ada orang-orang yang beriman pada saat ayat ini turun kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Maka artinya barang siapa yang menyelisih Rasul dan beragama tidak seperti pemahaman para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatan, atau dia berpaling kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Makanya Rasulullah SAW tidak memisahkan antara sunnah beliau dengan sunnah sahabat. Contoh umpamanya, ketika beliau memberikan gambaran apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya mungkin kalau para santri bisa sudah hafal ya, di hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 28. Di situ kan ada 3 wasiat agung Rasulullah SAW. Pertama, agar bertakwa, agar taat kepada pemimpin selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sepeninggal beliau. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku berumur panjang atau hidup pada generasi setelah beliau, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bukan hanya perselisihan, ikhtilafan katsira. Mungkin, dan itu sudah, sedang, dan akan terjadi. Baik itu dalam skup dunia, benua, negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RW, RT, sampai di mushola kecil yang jamaahnya 3 saf. Ada 3 saf, Safruddin, Syafi'i, Syahrial. Itu pendapatnya 3 gitu. Pendapatnya 3. Itu sedang terjadi. Tapi kita juga jangan kaget, karena itu sudah merupakan sunnatullah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya biasa-biasa saja. Ya, kenapa? Karena sabda Rasulullah begitu. Dalam Al-Quran juga begitu, di surat Hud ayat 118-119, surat ke-11. Surat ke-11 ayat 118-119. Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti Allah akan menjadikan manusia ini umat yang satu. Tapi manusia itu sering senang berselisih. Bahkan ada yang asbed, yang penting beda gitu. Yang penting viral gitu kan. Itu kan, oh benar mau enggak itu enggak ada urusan gitu kan. Ya, shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW, illa marahimar rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, kembali kepada tadi, ketika terjadi perselisihan, apa solusinya? Ya kalau secara umum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat 59. Secara khusus beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Dalam hadis yang lain, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya, wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dalam hadis lain, yang akan selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi, yang sejalan dengan aku dan sahabat-sahabatku. Ketika beliau menyebutkan agar engkau berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin, kalimat berikutnya apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang, ya. Peganglah apa? Gigitlah dengan gigi geraham. Tamassaku biha. Peganglah, berpegang teguhlah dengan.
Di situ tidak dikatakan tamassaku bihima, tidak dikatakan adu alaihima, tidak. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa sunnah Nabi dengan sunnah Khulafaur Rasyidin dan sunnah sahabat itu satu paket. Makanya saya sering sekali menyimak ungkapan para ulama di majlis-majlis ilmu di Masjid Nabawi dulu yang mengatakan begini, kalau antum melihat ada amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan antum tidak tahu sumbernya, kembalikan kepada hadis tadi, laukana afdol la fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Seandainya apa yang mereka lakukan itu utama, sudah pasti dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Karena tidak ada manusia yang paling semangat, paling baik ibadahnya melebihi mereka. Maka lahirlah satu ungkapan yang dipopulerkan oleh Imam Ibnu Katsir, laukana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya itu baik, maka para pendahulu kita yang baik pasti sudah melakukannya. Jadi kita kalau mau beragama dengan baik, tidak terjebak dalam kesesatan, pegang dua saja. Satu, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fahami dengan pemahaman generasi emas, generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau tidak itu riskan, rawan sekali, ya, akan terjebak dalam kesesatan. Nah, jadi ilmu itu gitu. Kemudian kita teruskan, ilmu sebagai kebutuhan dengan pertimbangan antara lain. Satu, dengan ilmu dimudahkan jalan menuju sorga. Kan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini untuk sementara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk selamanya. Banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Mereka kira bahwa hidup ini cukup hanya di dunia saja gitu. Bahkan orang yang berkeyakinan akan ada kehidupan yang lain itu dikatakan penganut ideologi tertutup. Coba buka di YouTube, ada nenek-nenek udah 75 tahunan umurnya mengatakan itu orang-orang yang menganut ideologi tertutup, yang suka mengiming-imingi sorga, kemudian menakut-nakuti orang dengan neraka, padahal mereka juga belum pernah merasakan. Itu nini nekat itu namanya. Nah, Allah tidak menciptakan manusia ini untuk sementara tapi untuk selamanya. Yang sementara itu di dunia, dan dunia itu episode yang paling singkat. Sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Kalau Ustaz Awan udah 17 tahun. Jadi kalau sudah 70 jangan macam-macam lah, semacam aja. Ya. Jadi kalau sekarang udah usia 69 tahun 11 bulan, kira-kira sebulan lagi. Ya Allah. Yang jelas semua kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, ingat, bukan setiap orang tua, bukan setiap orang sakit, bukan. Setiap orang yang bernyawa, ya, setiap orang yang bernyawa itu akan merasakan mati, ya. Jadi di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kematian di dunia bukan akhir segala-galanya, tapi awal perjalanan hidup yang panjang tanpa batas.
akan pindah ke alam kubur, alam barzah, alam penantian. Mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Sampai hari kiamat. Nunggu lagi yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Buka surat 70 Al-Ma'arij ayat 4. Di padang mahsyar itu satu hari sama dengan 50.000 tahun. Belum lagi nanti ada hisab, ada mizan timbangan, ada penyerahan catatan amal. Yang lulus sampai di situ dia akan bertemu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dengan Rasulullah SAW di Al-Haud, di telaga Rasulullah SAW. Barang siapa yang minum di situ tidak akan haus selamanya. Nah itu apa namanya? Pahala amalan kita itu sampai di situ masih bisa bertambah, bisa berkurang. Walaupun sudah mati, pahala amal kita itu masih bisa bertambah, bisa berkurang. Mana dalilnya? Catat, lihat nanti di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ila akhir ayat. Setiap yang bernyawa itu ini, maaf, anaknya dikelola di dalam hal itu sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati, dan bahwasanya pahala amalanmu itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Jadi di waktu di alam barzah, hatta di padang mahsyar, setelah hisab itu masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Apa yang bisa menambah diantaranya yang pasti sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, anak salih yang mendoakan, yang mewakafkan Al-Quran, yang menanam pohon. Apabila dia niatkan untuk sedekah, setelah dia mati sekalipun buah dari pohon itu ada yang makan, hatta burung yang memakannya pahalanya akan mengalir kepada dia. Nah itu nanti netnya itu ketika mau menyeberang ke sorga, aksesnya hanya satu, yaitu as-sirat. Di situ akan ada perhitungan yang terakhir di situ. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang pailit itu, yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Saudara Rasul bukan. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan yang lainnya, tapi dia pernah menzalimi seseorang, pernah mengambil hak seseorang, telah mengalirkan darah seseorang. Di situ dia akan dikisos. Makanya para koruptor itu hati-hati. Siapapun, sekecil apapun, jangan sampai menzalimi, mengambil hak orang. Akan diperhitungkan nanti, akan ditagih nanti. Tiba-tiba Ustaz Awan, Ustaz Herlan, ya, tiba-tiba mencegat saya, nanti dulu kita punya utang, sementara tidak bawa uang lagi, tidak bawa apa-apa lagi. Ya,
Apa yang diberikan? Pahala yang kita punya. Ternyata pahala tidak cukup. Akhirnya dosa orang yang dizalimi itu yang akan dikembalikan kepada kita. Maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup ini harus hati-hati gitu. Ya. Nah, tadi kembali untuk mempermudah jalan ke surga itu kembali lagi adalah ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang merintis ilmu di dalam menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ilmu adalah warisannya para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan abadi selamanya. Yang keempat, Allah memerintahkan nabinya untuk menambah ilmu. Ya, dalam Al-Quran kan, waqur rabbi zidni ilman. Katakanlah ilmu, tambahkanlah bagiku ilmu, bukan tambahkan harta, bukan tambahkan kebun, bukan tambahkan sawah. Ilmu gitu. Pagi-pagi Rasulullah mengajarkan setelah salat subuh satu-satunya doa yang diminta itu ilmu dulu. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tajiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, yang thayyib, dan amalan yang diterima. Kemudian yang kelima, orang berilmu akan mendapatkan kebaikan yang universal. Nanti kita akan bahas satu persatu, walaupun mungkin dengan singkat. Yang keenam, orang berilmu yang paling takut kepada Allah. Orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Yang kedelapan, penyesalan orang yang tidak menuntut ilmu. Makanya kan itu yang akan ditanyakan nanti di akhirat. Yang pertama, dengan ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Tadi udah, man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Sudah tadi kita sudah sering dengar, al ulama'u warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warrasul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Dinar itu uang emas, dirham uang perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagiannya yang cukup. Kemudian ilmu akan kekal dan bermanfaat selamanya. Ya. Tadi ya kita hafal sabda Nabi SAW, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan untuknya. Kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk menambah ilmu. Tadi udah, waqur rabbi zidni ilman di surat Toha ayat 114. Orang yang berilmu akan mendapatkan kebaikan yang universal. Kita ambil contoh ya. Tadi sabda Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, khairan itu katanya kebaikan universal, kebaikan dunia dan akhirat. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Orang yang berilmu paling takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah dia adalah hamba-hamba Allah, hanyalah para ulama, ahli ilmu. Jadi kalau ada ulama tidak takut kepada Allah itu bukan ulama, itu gulama, itu ya, budak hawa nafsunya itu. Ya. Kemudian orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Ya. Saya punya beberapa contoh bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di zaman Syekh Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu taala, seorang ulama di Mekah kira-kira 100 tahun yang lalu, menceritakan ada seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Siapa, Bu? Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Anak itu lehernya sangat pendek sampai masuk ke badannya. Bahasa kita mah sengkek, ngerti ya? Ya. Kedua bahunya menonjol keluar seakan-akan dua mata tombak. Jadi ibunya itu sadar fisik anaknya itu tidak menguntungkan. Tapi ibu ini tidak merasa putus asa. Bagaimana untuk mengangkat derajat anaknya ini? Apa kata dia? Ya bunayya la takunu fi qaumin illa kuntal madhuku minhu al mashhurabi fa alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Wahai anakku sayang, gitu ya, bunayya, tidaklah engkau berada di satu kaum melainkan engkau akan selalu ditertawakan dan dihinakan dan direndahkan. Tapi apa kata beliau? Fa'alaika bitalabil ilmi yarfa'ukallah. Engkau hendaklah menuntut ilmu dan Allah akan mengangkat derajatmu. Ilmu tertinggi itu apa? Al-Quran. Sejak itu anak itu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai singkat cerita Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas ini menjadi ulama besar dan menjadi hakim agung di Mekah selama 20 tahun. Seorang hakim yang sangat ditakuti karena ilmu dan keadilannya. Saya baru-baru ini kedatangan seorang syekh yang salah seorang pengajar di pesantren kami di Bekasi itu. Beliau cerita begini, memberikan motivasi kepada para santri ini, untuk santri-santri ini penting sekali, dan untuk orang tua juga agar memotivasi anak-anak dan cucunya. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum. Dan juga Allah akan merendahkan yang lainnya. Beliau cerita tentang Mesir. Mesir itu bukan Arab, Afrika. Dan Mesir itu bahasa hariannya itu bukan bahasa Arab, bahasa Kipti. Karena mereka memuliakan Al-Quran, memuliakan bahasa Arab, sekarang Allah mengangkat mereka sehingga memiliki perguruan tinggi, diantaranya Al-Azhar University. Ya, alhamdulillah Putra Ustaz Herlan di sana ya. Ya, banyak. Alhamdulillah dari sini ada yang di Mesir, yang di Madinah,
Mungkin menyusul lagi ke tempat-tempat yang lain itu ya barakallahu fikum. Di Turki ada ya. Ya. Kalau di Turki banyak turunan kidul. ya, ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini ikhtiar kita. Jadi ternyata Allah mengangkat Mesir itu seperti itu. Kemudian memberikan contoh yang lain. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih, kitab nomor 2 setelah Al-Quran, dan Ahlussunnah wal Jamaah yakin semua hadis yang ditulis dalam kitab Sahih itu sahih. Kalaupun ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dhaif, itu bukan di situ. Umpamanya dalam Adabul Mufrad ada, ya hampir sepertiganya itu setelah ditakhrij oleh Al-Albani ada yang dhaif. Tapi dalam Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Ternyata Imam Bukhari itu juga bukan orang Arab, orang Rusia, orang Bukhor. Sekarang anak-anak kita sedang menghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah, anak-anak penghafal Al-Quran sekarang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, banyak yang diangkat derajatnya. Ya, makanya masuk perguruan tinggi saja sekarang bisa melalui jalur prestasi hafal Al-Quran. Ya saya alhamdulillah, saya tahadus bin nikmah, bukan ria, insyaallah, mohon doa. Di antaranya cucu saya, anaknya Irfan itu juga hafidhoh. Anak kami yang paling kecil Sabina juga hafidhoh, sudah mutkin 20 juz. Alhamdulillah tuh orang ribut kemarin itu memikirkan uang pangkal sekolah, kami enggak. Ikut tes di UPI Bandung, kemudian di UNJ Jakarta, kemudian di Brawijaya, cucu ini tiga-tiga terima. Ya, dan masuk itu gratis ya. Ya, anak kami yang ketiga ini alhamdulillah juga kemarin ikut muqabalah ke Libya. Ternyata Libya itu luar biasa, Ustaz. Ya, kita kalau dengar Libya serem ya. Ternyata di sana itu sekarang katanya bahan bakar BBM yang termurah itu di dunia. Kalau tidak salah, pertama Venezuela, yang kedua Libya, yang ketiga Iran. Kalau Indonesia nggak tahu nomor berapa. Ternyata di Libya itu pendidikannya ada satu perguruan tinggi yang full itu mahasiswa-mahasiswanya itu hanya orang-orang asing, dan itu beasiswa penuh itu, sampai ongkos pulang balik. Ya, anak kami ikut testing, insya Allah secara akademik saya yakin itu masuk dia tuh. Jadi orang bilang itu apa sih hubungannya belajar agama dengan kesuksesan? Ternyata sekarang ini banyak jawabannya, dan Allah selalu membuktikan. Makanya sekarang ini di mana-mana ya sedang menggalakkan rumah-rumah tahfidz. Ya, walaupun katanya oleh Menteri Agama mau dibatasi ya. Allah. Ya, kita jalan aja lah ngaji gitu. Karena awal dari kemuliaan itu di situ gitu. Siapa guru guru Al-Quran di dunia siapa? Hatta orang Arab juga belajar dari beliau. Siapa itu? Imam Asy-Syatibi. Ternyata Imam Asy-Syatibi juga bukan orang Arab, orang Eropa. Beliau itu meninggal di provinsi Granada, Spanyol. Ya. Kemudian
Kalau kita belajar bahasa Arab, termasuk orang Arab, gramatika bahasa Arab yang paling dasar, paling penting itu adalah nahwu dan shorof. Siapa yang merumuskan ilmu itu? Siapa? Imam Sibaweh. Orang mana itu? Orang Mekah, orang Madinah, orang Jeddah? Ya? Bukan. Orang Parsi itu. Ya, Persia itu. Jadi shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Kalau mau mulia, ajarkan kepada anak-anak kita Al-Qur'an. Ya, dan ternyata anak yang mempelajari Al-Qur'an itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain itu gampang. Itu pembuka pembelajaran ilmu-ilmu yang lain. Ya, saya belajar dari anak kami itu. Sekarang dia lagi pengabdian. Yang tadi ikut muqabalah ke Libya. Tapi ada tawaran lagi katanya dari mana? Dari Brunei gitu. Dengan jurusan yang dia cocok, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga kemarin ada tawaran juga malah dari Fakultas Kedokteran UI itu kalau tidak salah juga ditawari itu. Sekarang masuk kedokteran berapa? Sekitar 700-800 juta. Saya cerita tuh dengan Pak Mahmud, masuk Fakultas Kedokteran Muhammadiyah saja itu membutuhkan biaya di atas 500. Tapi dengan jalur Al-Quran insya Allah akan gratis. Ya, apa namanya? Allah banyak memberikan kemudahan. Masya Allah. Jadi makanya jangan merasa minder anak-anak kita di pesantren. Ya, ternyata kami aja dulu, saya, Sadawan, Sadarlan, pesantren dengan modal yang pas-pasan, dengan modal nekat gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ya, saya bisa sekarang menebarkan ilmu kemana-mana walaupun mungkin dengan jumlah yang sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi saya kenapa tidak pulang ke kampung, itu kita bagi-bagi tugas saja lah. Ustaz Awad, Ustaz Relan di sini. Saya dulu ketika mau tamat kuliah itu diskusi dengan Ustaz Afud, Ustaz Mahfud Junaidi, Allah yarham. Saya bilang, Kang, kalau saya tamat kuliah ini lebih baik pulang kampung atau tetap di kota? Ya, apa kata beliau? Kalau menurut Akang, lebih baik di kota saja. Sebab kalau Ustaz pulang kampung, murid-murid Ustaz dari kota belum tentu ikut ke kampung. Tapi kalau Ustaz di kota, mungkin murid-murid Ustaz yang dari kampung ikut ke kota gitu. Ya, saya masuk akal juga gitu. Saya terima, alhamdulillah saya terus di Bandung, kemudian di Jakarta. Ya alhamdulillah sekarang banyak yang ikut dari sini ya. Yang sudah S1, S2, bahkan S3. Ya, yang di luar negeri juga ada. Yang saya sendiri kemarin ketika mau bertanya mau masuk, ada teman-teman nyuruh saya untuk ngambil S3 karena kebutuhan akademik di perguruan tinggi di tempat saya ngajar. Saya bilang, aduh, kayaknya udah berat sekali gitu. Ya, apa keumuran apa enggak gitu. Ternyata ketemu juga dengan murid sedang ngambil S3 di situ gitu kan. Dia bilang, udah Ustaz, langsung aja ketemu dengan profesornya gitu. Profesornya seneng banget gitu kan. Udah kan di sini aja nanti, apalagi manggil saya Pak Kiai. Apalagi Pak Kiai sudah punya pesantren gitu. Nanti kami akan survei ke sana.
Ya ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan walaupun hanya dengan modal ilmu yang sangat sedikit sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita penyesalan orang yang tidak menuntut ilmu di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu atau ilmu itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap pagi, setiap ba'da sholat subuh atau juga disertakan dalam zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian juga beliau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan. Ya, barangkali sampai di sini dulu, karena tadi ada sesi tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya dipersilahkan. Jazakallah khair guru orang saya Bapak Kaus Pedar yang sudah dengan panjang lebar menjelaskan tentang esensi ilmu bagi seorang muslim, faidah-faidahnya, fadilah-fadilahnya. Kemudian yang sangat kita takuti adalah ancaman bagi orang atau penyesalan bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Al-Mulk ayat 10 tadi tercatat di panitia. Alhamdulillah hadirna orang sadaya kadia penginten, mudah-mudahan kalian menghindarkan diri dari penyesalan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10 tadi. Bagi jamaah yang ingin bertanya, ini dibagi dua cara, bisa langsung angkat tangan atau via tulisan. Yang via tulisan distorkan ke depan, yang bertanya langsung maka kantun angkat tangannya, gitu ya, di bapak kali ibu. Painten Kak Hiji Pak Haji Rupiah di Cimenteng, Pak Detu Maros beserta. Cimenteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Sampai berat. Dalam riba. Pada hiji-hiji tetap ini duduk deh. Hiji-hiji. Terima kasih dari Pak Haji Ruhiyat Cimenteng Bunijaya yang telah bertanya tentang ada apa dalam riba, kok ancamannya begitu berat. Jawabannya saya tidak tahu karena Tuhan tidak beritahu. Yang jelas memang banyak alasan. Pertama, sabda Nabi SAW bahwa riba itu ada 70 sekian cabang. Dan yang paling kecil dosanya itu sama dengan dosa seorang anak kandung berzina dengan ibunya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, orang yang mengkonsumsi riba 1 dirham, ya, 1 dirham itu pecahan uang terkecil. Barang siapa yang mengkonsumsi riba 1 dirham, dosanya lebih besar daripada berzina dengan 36 pezina.
Jadi berzina itu juga dosa besar, ya, dosa yang cara tobatnya itu sangat berat, apalagi kita hidup di satu negara yang tidak diberlakukan syariat Islam. Ya, sebab kalau dosa yang lain umpamanya seperti membunuh, itu masih ada opsi gitu kan. Kalau seorang pembunuh umpamanya, lantas dari pihak ahli waris, sebagian saja ahli waris yang ahli waris korban itu memaafkannya dan minta diat, minta tebusan, maka kisos itu bisa bebas. Tapi kalau orang yang berzina, enggak. Contoh di zaman Nabi SAW, sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita, ya Rasulullah, anak saya kerja di rumah teman saya, kemudian anak saya berzina dengan istrinya. Rupanya ini kan kalau belum nikah itu didera, dipukul 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah itu dirajam sampai mati. Kemudian kata orang itu, saya sudah memerdekakan hamba saya, kemudian membayar kifarat 100 ekor kambing, ya domba, agar anak saya tidak didera. Saudara-saudara, tidak ambil lagi itu budakmu, kemudian ambil lagi itu kambingmu, dan anakmu tetap harus didera. Itu menggambarkan betapa beratnya dosa pezina. Ternyata riba lebih besar lagi gitu dosanya. Nah, jadi itu diantara contoh, ya, kenapa. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan orang yang memakan riba itu akan dibangkitkan nanti seperti orang yang gila, seperti orang yang mabuk. Orang yang melakukan riba itu mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan hampir bisa dipastikan sebuah aktivitas ekonomi ribawi itu tidak akan membawa berkah, jika tidak akan membawa berkah kepada pelakunya. Makanya itu harus dihindari dengan sabar, ya, apalagi sekarang ini kita digiring ke situ kan. Sekarang kita mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, kalau bawa uang cash itu susahnya bukan main. Kalau mau beli mobil sekarang harus inden sekian bulan. Tapi kalau riba, kalau kredit, itu 1-2 hari bisa selesai gitu. Jadi memang permainan setan ini luar biasa. Kita harus hati-hati, kita harus sabar, ya, bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di berapakah satu dinar diperkirakan sekarang? Nah, sekarang dan berapakah satu dirham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang penting tidak tahu. Pertanyaan kedua,
dinar di zaman Rasulullah kita sabara pun ayeuna kita ya. Dirham di zaman Rasulullah kita sabara pun ayeuna kita dasar. Ya. Sebetulnya kalau dinar itu sekarang ini sudah mulai sosialisasikan, ya. Bahkan ada lembaga sekolah yang SPP-nya itu pakai dinar. Ya di Jakarta, mungkin di Bandung, di mana gitu, di beberapa kota. Kalau kita tanya berapa SPP di sini, gitu, itu sekian dinar. Gitu. Jadi dinar itu uang yang terbuat dari emas, sementara dirham dari perak. Saya kurang tahu, tapi bisa ditanya di Mbah Google, di Mbah Google berapa harga dinar dan dirham sekarang. Kalau dinar itu sekarang yang paling populer itu ada dinar antam, jadi ada dari aneka tambang. Ada juga dinar yang diterbitkan oleh lembaga lain seperti Tazkiyah Finance kalau tidak salah. Ya. Kalau kita lihat ya di Lazada itu kalau mau beli dinar itu hari ini per dinar itu 4.597.900. 4.597.900 rupiah. Sadinar teh. Ya. 4.600.000-an lah. Ya. 1 dinar. Jadi kita bisa bayangkan kalau sahabat yang menginfakkan 1.000 dinar berapa itu? Itu. Ya. Para sahabat itu luar biasa gitu. Ya, sementara dirham nanti bisa ditanya Ustaz Herlan. Ya wallah alam shawab. Jadi sebaiknya kalau mau simpan uang itu ya itulah dinar. Dan sekarang sudah sosialisasikan juga seperti namanya hadiah-hadiah untuk yang lahiran, untuk yang nikah itu pakai dinar. Ya pakai dinar gitu. Kan lumayan. Ya nanti berapa harga dinar yang kecil-kecil bisa tanya sama Ibu Dian. Allah lebih sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya mendengarkan ya. Tadi membahas Cina kan. Ada orang berzina, tapi sampai meninggal itu tidak sempat tobat atau tidak pernah dilakukan ranjang dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau di antara ikhwan kita ada yang melakukan zina lalu tidak pernah dihukum secara syar'i, apakah ada peluang untuk masuk surga? Ya. Apakah juga yang kedua amal ibadahnya akan diterima? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan bahwa jika seorang berzina, sementara tobat dan zina itu kan dengan dirajam. Padahal kita hidup di satu negara yang tidak memberlakukan hukum itu. Nah, apakah kalau dia mati akan masuk surga? Yang pertama bahwa hukum rajam itu bukan kewajiban per individu, tapi hukum rajam adalah kewajiban penguasa, pemerintah. Jadi merekalah yang berhak untuk meranjam orang yang melakukan zina. Jadi bukan tidak boleh semua orang gitu. Kan seperti contoh pernah kejadian di Pakistan itu. Pakistan itu kan satu negara yang secara konstitusi itu berdasarkan Islam.
ada pemuda dan pemudi zina itu, dari zina. Kemudian ketahuan oleh kedua orang tuanya ini. Kedua orang tuanya ini sepakat untuk membunuh anaknya itu, gitu. Untuk membunuh. Kemudian dibunuhlah kedua anaknya itu dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu tidak dibenarkan. Ternyata orang tuanya itu juga dihukum mati karena dia melakukan eksekusi kepada kedua anaknya, bukan haknya, gitu. Nah, jadi kita yang penting kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh taubat manusia. Ya. Jadi seluruh kesalahan, seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatnya itu taubatan nasuha yang memenuhi 3 syarat, yaitu pertama dia sadar bahwa itu salah, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak melakukan kembali pelanggaran tersebut. Kalau ada yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, diselesaikan dulu, dikembalikan dulu, baru mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap optimis saja bahwa dia masih berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia melakukan tobat semaksimal mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu panggilkan dari sisirikan, bersyukur dibatasi itu, namanya yang kacung saburan. Tapi ya kan duka apa ya? Waalaikumsalam. Bagaimana cara supaya takut kepada Allah? Yang penting aing ngaji mamineng ya. Alhamdulillah ngaku. Mungkin sekalian aja Ustaz. Sekalian tiluan. Kalian tambah lagi yang satu lagi selain para rasmi, Ya. sebagai umat Islam mensikapi pemerintahan. Apakah harus mendoakan dia beriman atau kurang diucapkan gitu? Terutama dengan kebijakannya yang cenderung masih agen, pemerintahnya gitu. Kita udah senang dengan Pak. Satu lagi. Kemudian yang ketiga, saya apakah? Dalam
Pembeli atau pedagang? Pembeli ya. Penanya anu katilu, kita biasa ibu-ibu itu paling rajin ke pengajian menuntut ilmu. Namun ketika di pasar, pas beli barang itu kan kecenderungan nawa habis. Kemudian setelah nawa habis itu sok bertahan kan, gitu. Umpamanya beli asin, terus beres dikira itu apakah dia tidak mengamalkan ilmu kalau tetap tidak berubah seperti itu, ya? Atau dalam jual beli mah boleh seperti itu kan? Seperti itu ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari Ahmad. Yang satu sudah dijawab, yang 2 itu maka kami di dulu. Ya, makan. Kembali ke bapak-bapak dan kemudian di sini ada 12 pertanyaan melalui kertas. Oh. Ada 12 pertanyaan melalui kertas. Pangitan iya mah mau pamit ke kawalan Aidan biasa dicana ke Jakarta. Buat baiklah, yang pertama adalah apa ciri-ciri orang yang takut kepada Allah. Ya, karena kita juga ingin tentu saja menjadi orang-orang yang benar-benar berilmu. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa innamal ilmu khasyatullah. Bahwasanya ilmu itu adalah takut kepada Allah. Artinya orang yang tidak takut kepada Allah itu orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Nah, tentu kita lebih baik bertanya kepada para ahli, ya, karena kalau bicara agama itu kan Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan kepada kita agar bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlal ulum, para ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Di antaranya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala dalam kitabnya yang beredar di kalangan kaum muslimin itu Tanbihul Ghafilin. Ada sisi-sisi lain di situ yang positifnya. Ya. Beliau mengatakan di antara ciri-ciri orang yang takut kepada Allah itu yang pertama adalah dia senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ya. Tentu ini yang pertama adalah dia lebih memperhatikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasul amri al-Islam wa umuduha as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Sumber segala urusan itu adalah Islam. Islam sebagai dasar hidup kita, tiangnya itu salat, dan puncak kemuliaan Islam itu adalah jihad. Kemudian itu yang pertama. Jadi dia memperhatikan sholat, terutama sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, menjaga lisannya, hifdzul lisan, karena lisan itu juga yang bisa menjerumuskan dan menyelamatkan seseorang ya dari neraka di akhirat nanti. Kemudian jadi orang yang takut kepada Allah itu kalau berbicara itu hanya 2 pilihan. Apa? Qul khairan aw liyasmut. Berbicara dengan baik atau diam. Jadi tidak akan ada ibu-ibu pengajian yang takut kepada Allah kemudian kerjaannya nyablak gitu. apa namanya itu? Ya itulah gitu. Kemudian yang ketiga, selalu memperhatikan makanan yang halal. Ya, karena
apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga pandangan, ghadul basar. Ya, karena ada hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat dan diperlihatkan. Kemudian yang kelima, menggunakan tangan untuk hal yang baik saja. Ya. Tidak untuk menyakiti orang, tidak untuk mengambil hak orang dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ya, tergerak untuk selalu beribadah. Artinya begini, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah kita akan memperoleh keuntungan yang terbesar. Ya kan, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an di surat apa itu? Al-Baqarah ayat 21. Target yang ingin dicapai dengan ibadah itu agar menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhan nas, itu dimulai dengan taklif, dipertautkan dulu. Wahai manusia. Jadi siapa saja yang jadi manusia akan merasa terpanggil. Tapi kalau ayam, kucing, kambing, kuda itu tidak terpanggil, memang bukan manusia gitu. Ya, lamun aya jelema teu ngarasa kapanggil sebagai jelema, tinggal panca kaki jeung me. Kemudian ada taklif. Setelah itu ada konsekuensi, ada tuntutan. Konsekuensi jadi manusia itu adalah u'budu, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ternyata takwa itu bekal hidup yang terbaik, busana hidup yang terbaik, derajat puncak seorang mukmin. Kemudian juga solusi dari problematika hidup dan kehidupan. Dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Dalam Al-Qur'an apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau kita cari rezeki itu, cari yang halal dan jangan ngoyo. Rezeki itu sudah permanen, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, kan dalam hadis disebutkan manusia itu berproses. Pada usia 120 hari Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya, kemudian mencatat apanya? Amalnya, ajalnya, rizkinya, kemudian apakah dia akan masuk surga atau neraka. Sabda Nabi SAW, seseorang tidak akan ditahan rizkinya sampai dia mati. Jadi Allah akan memberikan itu. Cuman memang ada yang sejak lahir sudah kaya, ada yang ketika lahir miskin, pada masa muda belia kaya, banyak. Ada yang sudah sampai tua, benghar-benghar, 4 hari sebelum mati kaya. Ada itu dulu Mbah Surip. Ya, Mbah Surip itu 4 hari sebelum meninggal tuh dapat fee tak gendong itu 4M. Ya, karena itu Allah berikan pada waktu itu gitu kan. Makanya jangan kalau maunya rezeki kita juga hilang, jangan terlalu panik. Allah akan ganti. Ya. Jadi maaf ya, saya punya pengalaman. Kemarin itu menjelang Ramadan, akhir bulan April itu, Allah takdirkan saya dengan istri punya rekening itu dibobol, cybercrime. 4 rekening itu habis itu. Ya nggak kaget juga sih.
apa namanya? Ya karena kita yakin bahwa yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu kan sudah Allah takdirkan. Bukan, kalau bagi kita itu sesuatu yang baru gitu kan. Tapi Allah sudah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim itu, Allah sudah menuliskan takdir sesuatu itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi saya duduk di sini sekarang ini bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang baru. Jadi sudah Allah takdirkan. Jadi saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ketika mendapatkan musibah, istirja kan. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairon minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan pengganti yang lebih baik. Itu kita harus yakin bahwa Allah akan ganti, walaupun mungkin gantinya dalam bentuk yang lain gitu. Ternyata saya kehilangan itu, udah lapor polisi segala macam lengkap, tapi ya begitu aja lah, berlalu begitu aja. Tapi tiba-tiba akhir Ramadan tiba-tiba ada yang ngajak umroh. Itu kan rezeki juga. Umroh di bulan Ramadan itu, sabda Nabi SAW, umratun fi Ramadan, apa namanya, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Ini saya bilang ini Masya Allah, ini satu kesempatan. Ya, tiba-tiba anak cucu bisa masuk perguruan tinggi muda. Sekarang anak yang paling kecil juga tiba-tiba harus mewakili Jawa Barat untuk musabaqah Fahmil Quran tingkat nasional. Di mana? Di Banjarmasin, insyaallah. Itu kalau jadi juara ya, walaupun kita tidak targetkan gitu kan, tapi itu sudah kelihatan gitu kan. Ya, ada yang menjanjikan diumrohkan, ada yang menjanjikan apa namanya beasiswa dan lain sebagainya. Kalau dihitung itu apa yang hilang itu gak ada artinya gitu kan. Itu harus kita yakin semuanya itu. Jadi makanya semua aktivitas kita proyeksikan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang takut kepada Allah. Takut apa yang saya lakukan itu bukan ibadah tapi maksiat. Ya, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita masuk ke kamar mandi, apalagi ke masjid, keluar, itu ibadah. Sekiranya itu semuanya dikaitkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, apa kata beliau? Moto seorang muslim itu hayatuna kulluha ibadatu. Hidup kami ini semuanya ibadah. Makanya itu diantara ciri orang yang keenam, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa yang kita lakukan itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah hatinya tidak dipenuhi dengan rasa kebencian dan permusuhan. Ya, semua kaum muslimin ini saudara kita. Kalau ada kebencian, habiskan kebencian kita itu kepada setan. Jangan disisakan sedikit pun bagi saudara kita sesama muslim. Kalaupun kita bicara hal-hal tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, itu dasarnya bukan kebencian tapi kasih sayang, agar saudara kita juga selamat di akhirat kelak, bersama-sama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana sikap kita kepada pemimpin.
Dan jelas sabda Nabi SAW ketika menyampaikan wasiat yang agung itu, yang pertama kata beliau adalah hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wasam'i wa ta'at, hendaklah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi nanti kita taat kepada pemimpin yang muslim selama ketaatan itu tidak menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf, bahwasanya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sekarang BBM? Ya. Saya juga kemarin mau ke sini agak pulang juga gitu. Ya, karena sudah direncanakan, udahlah kita bawa kendaraan masing-masing aja gitu kan. Mobil saya itu kan mobil yang paling murah, bahan bakarnya 5.150 gitu. Tiba-tiba mau ke sini jadi 17.400. Mikir juga kan. Tapi kata anak-anak, udah Pak isi aja lah katanya gitu kan. Kan yang mahal itu kalau tidak punya uang, kalau ada uang. Jadi saya santai aja gitu kan. Iya juga gitu kan. Terus Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, ketika sekarang umpamanya harga naik gitu. Kata beliau SAW, kalau itu kedzaliman, nanti akan Allah balas kedzalimannya. Lihat aja gitu. Jadi tanpa di demo, ya demo juga tidak didengar juga gitu kan. Tanpa di apa-apakan nanti akan Allah perlihatkan gitu kan. Ya, siapa yang tahu tentang kasus yang terjadi sekarang yang sedang heboh itu sebelumnya itu kan Allah perlihatkan. Kemudian yang kedua, kalau itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala, BBM itu harus naik, nanti akan Allah ganti dengan yang lainnya gitu. Ya, walaupun BBM tidak naik, kalau tidak punya duit gak bisa beli juga gitu kan. Ya. Dan Allah mudah untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Yang penting bertakwa tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Makanya dari dulu saya tidak pernah mimpi jadi orang kaya, tapi mimpinya itu saya jadi tuhya, di mana butuh ayah. Itu enak gitu. Dekati lu Nasad. Orang yang ketiga, orang yang gak jujur dalam jual beli, dalam beli atau menekan pembeli. Oh gitu. Mengintimidasi pembeli apa penjual? Penjual. Ya, gini aja. Asas prinsip jual beli dalam Islam itu ta'awun, saling tolong menolong. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tentu tidak boleh kita menjatuhkan jualan orang, merugikan orang. Ya, kalau tidak bisa memberikan untung kepada dia, paling tidak jangan merugikan. Itu bagaimana sikap seorang muslim yang baik. Ada satu kisah ada katanya orang yang mau jual unta ini dari luar kota. Kemudian di jalan itu dicegat gitu sama ada pedagang yang jujur gitu. Dia bilang, kata pedagang itu, ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pasar, ke Madinah. Kamu mau jual berapa? Saya mau jual sekian. Mungkin kalau sekarang menyebutkan saya mau jual 8 juta rupiah. Dia bilang jangan. Ya, di sana itu pasarannya sudah di atas 10 juta gitu. Jadi dia kasih tahu gitu. Kenapa? Sebab kalau dia jual
Nanti kalau dia beli lagi tidak akan dapat. Kemudian yang kedua akan merusak pasaran. Itu harus dijaga gitu. Jadi bagaimanapun itulah prinsipnya, itu kita saling tolong menolong, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Jadilah penjual atau pembeli yang baik, yang memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup menarik sekali tadi Pak Ustaz pembahasan masalah riba tadi Pak Ustaz, ya kan? Mana kan dosanya kan sangat berat sekali. Nah, dalam rangka memfasilitasi kepentingan umat Islam, pemerintah kan sudah ada juga bank syariah, Pak Ustaz, di mana mungkin kita semua di sini banyak menggunakannya untuk memudahkan dalam menyimpan uang dan juga memudahkan dalam mengembangkan usaha, sehingga tidak terlibat dengan rentenir dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, bank syariah ini kan sudah ada juga fatwa dari MUI yang halal. Nah, ada pendapat dari beberapa masyarakat atau pegawai sendiri dari bank syariah yang berbeda pandangannya dengan MUI, sehingga mereka resign atau mengundurkan diri tidak bekerja di bank syariah dengan khawatir mereka terbawa dengan riba. Nah, artinya Pak Ustaz, yang kita khawatirkan adalah kalau pegawai-pegawai muslim yang dia taat, berintegritas, profesional, kemudian mengundurkan diri mungkin dari bank syariah, sehingga nanti posisinya digantikan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kurang begitu amanah dan kurang profesional, sehingga akan menimbulkan kemunduran dari sistem ekonomi Islam yang sudah dibangun di negara kita. Nah, kami ingin kira-kira pandangan Pak Ustadz terkait dengan masalah ini, Ustaz. Ini dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir aja. Sisanya nanti buat Ustadz Awan. Ada pertanyaan tadi bahwa ya alhamdulillah pada saat ini pemerintah juga sudah memfasilitasi bank syariah. Ya sudah, ini kan sejak zaman Pak Harto ya, yang pertama kali adalah bank muamalat. Tapi ada beberapa ikhwan yang masih merasakan di situ masih ada syubhat, ya, ada syubhat, sehingga artinya bahwa beberapa produk dari bank syariah dalam tanda kutip itu masih dianggap di situ ada unsur-unsur ribawi. Sehingga mereka banyak yang resign dari bank syariah. Ya itu hak-hak saudara-saudara kita, yang artinya bahwa ya mungkin juga tingkat kehati-hatian mereka lebih tinggi gitu kan. Artinya tingkat juhud dan waroknya itu lebih tinggi gitu kan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan juga memberikan jalan keluar yang lebih baik kepada mereka, disebabkan kehati-hatian mereka, ketakutan mereka terjebak di dalam riba. Kemudian yang kedua tadi, ada satu kekhawatiran gitu, kalau orang-orang yang
amanah yang profesional kemudian keluar, semua resign dari bank syariah atau mungkin juga bank ribawi, lantas yang akan memegang justru orang-orang yang tidak profesional dan juga tidak amanah, atau juga mungkin lebih mempermudah memberikan fasilitas kepada orang-orang yang anti Islam ya daripada kepada orang-orang Islam. Nah, tentu ini kan kita melihat masalah dalam Islam itu tidak hanya dalam bingkai halal dan haram saja. Kalau itu mudah ya, mana halal mana haram itu mudah. Tapi juga ada sisi lain, yaitu maslahat dan madarat. Ya, tentu di sini harus kita lihat ya, yang jelas ada kaidah yang disepakati oleh jumhur ulama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada mengharapkan maslahat. Jadi artinya kalau umpamanya dia yakin bahwa dia bisa merubah sistem, bisa memperbaiki, dia jangan keluar, gitu kan. Saya ambil contoh umpamanya dulu itu di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol itu konsep awal itu tempat hiburan, tapi tiba-tiba tahun 80-an itu berubah menjadi tempat maksiat. Kami masuk di situ ya, Ustaz Tono, Ustaz Mu'alim Faidin, Allah yarham dan yang lainnya ke Ancol memberikan kajian-kajian sehingga mereka paham gitu mana yang hak, mana batil, mana halal, mana haram. Saya ingat tuh banyak teman-teman dari Ancol tuh datang ke rumah ya, mereka, Ustaz kalau begitu kami keluar aja gitu. Keluar aja dari sini. Saya berpikir di situ, menghentikan orang, mengeluarkan orang dari satu pekerjaan tuh mudah. Tapi untuk nanti solusinya gimana gitu kan. Saya berpikir lagi. Saya katakan begini. Sekarang yang harus kita timbang, kalau antum keluar, antum tinggalkan itu, apakah akan lebih baik atau bahkan lebih rusak? Menurut ana, ini ijtihad ana, bisa benar dan tidak mustahil salah. Antum tetap bertahan di situ, kemudian bangun karir antum di situ, kemudian rubah sistem itu, kembalikan Ancol itu sebagai tempat hiburan yang murni, bersihkan dari berbagai macam kemaksiatan. Dan alhamdulillah teman-teman bertahan waktu itu sampai pengajian yang paling banyak itu. Menurut data di MUI itu, pengajian yang paling banyak di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu di Ancol. Sampai melahirkan Ustaz Sutono, Ustaz Abdurrahman, para ustaz banyak yang jadi ustaz itu. Sampai Ustaz Ahmad Abdurrahman Asumbawi itu mengatakan, Ustaz ganti aja Ancol itu jadi Ansor gitu. Jadi bukan Ancol lagi, Ansor gitu. Nah, jadi mungkin kembali ke dalam perbankan juga. Ya kalau kita mampu untuk melakukan perubahan, perbaikan sehingga menjadi bank yang benar-benar syar'i itu lebih baik. Ya, makanya di situ harus ditimbang dari aspek maslahat dan madaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, para takut Ustaz Herlan meneruskan pertanyaan. Mungkin kajian kita dibatasi sampai di sini dulu. Saya akan tutup dulu, Ustaz, terutama kepada para para pemirsa yang belum terjawab pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.